Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini ketemu dengan Pak Salim yang akan menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum masuk ke materi pertama, Pak Salim akan menyampaikan motivasi di pagi hari ini. Anak-anak, waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, berikan yang terbaik untuk hari ini. Nah, anak-anak, kita masuk pelajaran yang pertama. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pelajaran yang pertama hari ini yaitu mari belajar Quran surat Al-Falaq. Siapa yang sudah hafal surat Al-Falaq? Bagus. Alhamdulillah. Anak-anak, surat Al-Falaq ini diambil dari ayat yang pertama kata Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Falaq mempunyai arti waktu subuh. Quran surat Al-Falaq ini termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah yaitu surat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad setelah hijrah di kota Madinah. Anak-anak, surat Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat dan surat ke-113 dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq ini diturunkannya bersamaan dengan surat An-Nas. Oleh sebab itu, surat Al-Falaq dan An-Nas ini disebut surat Al-Muwazzatain, surat perlindungan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi hambanya ketika membaca 2 surat ini. Maka dibiasakannya sebelum tidur kita membaca surat Al-Muwazzatain supaya terjauhkan dari godaan jin dan syaitan. Selanjutnya, hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan minal Qur'an, falahu hasanatun, wal hasanatu bi asyra amsalha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, kita akan membaca Quran surat Al-Falaq. Diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita ulangi lagi ya. Kita akan baca bersama-sama ya, diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membaca, cermati dulu tulisannya ya, supaya tidak salah membacanya. Surat Al-Falaq ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq.
Baca dan lafalkan ayat di atas dengan benar secara berulang. Jika sudah mahir ayat pertama, bisa lanjutkan ke ayat kedua. Kita ulangi sekali lagi ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Sudah bisa? Alhamdulillah. Kemudian lanjut ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Kita ulangi. Min syarri ma khalaq. Bagus. Lanjut ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Pada ayat ketiga di atas ada huruf yang hampir sama pelafalannya, yaitu huruf shin, ya, dan sin. Wa min syarri ghasi, ya, sya si. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Syarri ghasikin. Ghasi, ya, sya sama si, ya, serta ada tasdidnya, ya, yang dibaca rangkap, ya, sarri, ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, jelas anak-anak? Kita lanjut ayat keempat. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Ya, perhatikan huruf ta-nya. Perhatikan huruf sa-nya ya, di ujung lidah dirapatkan dengan gigi atas. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Sudah bisa? Dan pada ayat kelima terdapat huruf zal. Pelafalannya ada pada ujung lidah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu anak-anak mudah bukan? Diulangi sendiri di rumah ya. Insya Allah nanti akan lancar dengan sendirinya. Selanjutnya anak-anak, kita menghafal Quran surat Al-Falaq. Bagaimana cara menghafal Quran surat Al-Falaq? Yang pertama, ya, membaca atau melafalkannya secara berulang-ulang. Diulang-ulang lagi. Per ayat diulang-ulang lagi. Pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan dilanjutkan sebelum lancar membacanya dan sebelum hafal. Ya, kita ulang-ulang terus ayat demi ayat. Ya, diulang. Bisa diulang 3 kali. Nanti kalau sudah lancar dilanjutkan ayat yang kedua ya. Nah, kemudian yang kedua, mendengarkan pelafalan orang lain. Boleh secara langsung atau boleh melalui rekaman. Jadi, diputar-putar rekaman bacaan surat Al-Falaq. Ya. Kemudian yang ketiga, menirukan bacaan orang lain. Seperti tadi yang Pak Salim sampaikan tadi, ikuti, ya, dengarkan, ikuti, ya, tirukan. Nah, nanti akan cepat hafal. Dan yang terakhir, membuat gerakan sendiri sebagai pengingat untuk memudahkan hafalan. Ya, bisa dengan tangan atau jari kita. Kita hafalkan ayat demi ayat. Umpamanya ayat yang pertama sudah selesai, ya, jari kita, ya, kita kasih tanda 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, insya Allah dengan cara seperti ini kita mudah menghafalnya. Untuk selanjutnya yaitu menulis Quran surat Al-Falaq. Siapa yang sudah bisa menulisnya? Ya. Bagaimana cara menulis surat Al-Falaq? Perhatikan tips berikut ini. Yang pertama, cermati cara penulisan penggalan surat Al-Falaq ya, termasuk huruf-hurufnya. Misalnya seperti ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, ada lam, wawu, rof, kof ya. Lam, wawu, ro, kof. Ini adalah beberapa huruf yang apabila ditulis di dalam buku kita, dia posisinya agak ke bawah garis ya. Dia agak ke bawah garis ya. Ini ada garis buku mamanya ya, dia ada di bawah garis. Nah, ya. Dia ada di bawah garis. Jadi perhatikan itu, jangan sampai
di atas garis semuanya, nanti kayak huruf dal. Ya, wawunya kayak huruf fa. Nah, nanti kurang tepat. Paham anak-anak? Tayyib. Selanjutnya, yang kedua, menyalin tulisan penggalan surat Al-Falaq. Ya, silakan anak-anak bisa membuat tabelnya, kemudian ditulis dulu penggalan katanya, lalu diulang lagi, ditulis di kolom berikutnya yang ada titik-titiknya ini. Selamat mencoba ya. Nah, untuk selanjutnya Pak Salim akan ngasih tugas, insya Allah kamu bisa. Ayo salin tulisan Quran Surat Al-Falaq berikut ini ke dalam buku tulisanmu dan artikan. Cara mengerjakannya, tulis ayatnya dahulu, kemudian di bawahnya ada arti. Setelah arti, nanti kasih spasi. Nah, setelah spasi, tulis ayat lagi, arti, kemudian spasi lagi, dan seterusnya. Mudah bukan? Silakan dikerjakan di rumah. Waktunya 1 pekan, silakan dikerjakan. Bila sudah selesai, difoto dan kirim ke Google Classroom-nya. Tugas ini, tugas yang pertama, PAI. Nah, semoga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.